Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya Muhammad Salman Al-Farezi dari Telkom University Purwokerto, program studi teknik industri dengan NIM 231106063. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait materi pemrograman dinamis deterministik, yang dimana saya akan membahas tentang contoh kasus The Stagecoach Problem. Oke, mungkin langsung aja tanpa lama-lama lagi kita langsung aja. Mungkin kita langsung masuk ke contoh dari soalnya. Oke, mungkin ini pendahuluannya, sedikit pendahuluan. Oke, kita akan membahas tentang minimasi cost, jarak atau waktu. Oke, langsung aja. Di sini ada kasus 1 minimasi cost, yang dimana perusahaan FMCG yang berada pada kota A akan mendistribusikan barangnya dari gudang ke supermarket yang ada di kota J dengan menggunakan truk kontainer untuk dapat tiba ke supermarket yang terletak di kota J. Terdapat beberapa rute yang dapat dilalui truk. Perusahaan ingin perjalanan truk dari gudang dari kota A ke supermarket yang ada di kota J memunculkan biaya yang paling murah. Oke, ini soalnya. Nah, ini adalah rute perjalanan dari kota A dan dari kota A menuju kota J. Nah, di sini juga ada keterangan berupa besar biaya dari rute jalan dari A menuju J. Contohnya mungkin dari A, B itu berapa, B ke E itu berapa, E ke H itu berapa. Nah, di sini 3, H dan ke J itu 2. Nah, tujuannya di sini kita mencari biaya mana yang paling efisien atau yang paling murah yang bakal kita dapat dengan menentukan rute yang ada dari A menuju J. Nah, kita lanjut. Kita menjelaskan di sini, kita akan menjelaskan definisi masalah. Yang pertama tadi kan tentukan prosedur penyelesaian. Nah, kita ketahui tadi pada contoh kasus yang pertama itu kategorinya mundur. Nah, minimasi cost yang mundur. Nah, yang kedua ini tahap N sama dengan daerah simpul. Nah, daerah simpul sendiri seperti yang tadi teman-teman lihat pada pola jaringan yang ada di slide sebelumnya, itu ada N1, N2, N3, dan N4. Nah, itu tuh daerah simpul. Terus ada status atau kondisi tahap N. Nah, di sini status kondisi pada tahap N atau SN sama dengan kota pada tahap N. Ini merupakan kota yang ada pada, misal tadi di N3. Nah, di N3 itu ada kota yang sebentar. Nah, contoh tadi pada N3 ya, itu ada di mana di N3 itu ada kota yang titik sebelum mencapai N4. Nah, itu kan di situ tadi ada E, F, dan G. Nah, terus itu untuk status atau kondisi tahap N. Nah, untuk keputusan pada tahap N atau XN, kota yang harus ditempuh. Nah, kota yang harus ditempuh ini adalah kota yang dimana tadi dari titik SN menuju titik XN ini. Nah, tadi itu kan dari EFG itu kita menuju H dan titik I untuk mencapai titik J. Nah, itu untuk XN sendiri. Terus untuk fungsi transisi SN sama dengan 1 itu merupakan XN tadi, kota yang harus ditempuh tadi. Terus untuk fungsi kontribusi pada tahap N
Gn sama dengan cos xn. Nah, cos itu tadi nilai dari titik titik awal ke titik sesudah. Misal dari E ke H, nah itu cosnya adalah 3. F ke H, cosnya adalah 3. Dan G ke H adalah 3. Nah, cos ini sendiri adalah nilai atau jarak yang ada pada titik awal ke titik sebelumnya. Seperti itu. Lanjut ke hubungan rekursif. Fn Sn sama dengan min F N dalam kurung Sn Xn. Nah, ini tuh adalah Fn nilai atau biaya X sama dengan cos N sama dengan 4. Nah, tadi itu berarti ini yang ada di simpul 4 seperti itu. Terus untuk yang Fn dalam kurung Sn Xn sama dengan Cs dalam kurung Xn plus Fn plus 1 dikali Xn N sama dengan, nah itu ini itu adalah hasil kalkulasi dari atau nilai dari sebelum nilai N4 ini ada N berapa. Nah, itu di situ kan ada N1, N2, dan N3. Nah, seperti itu. Terus ada Sn plus 1 sama dengan Xn. Oke, mungkin lanjut ke slide berikutnya. Mungkin ini lanjut. Oke, selanjutnya pada tahap 4. Oke. Pada tahap akhir N sama dengan 4, maka perjalanan hanya ditentukan sepenuhnya oleh kondisi S sekarang, yaitu H atau I dengan tujuan akhir J. Nah, sehingga F4 dalam kurung S sama dengan F4 dalam kurung SJ sama dengan CS dalam kurung J. Nah, di mana S4 ini adalah titik sebelum mencapai titik sesudahnya. Nah, itu kan di sini kan titik sebelumnya kan ada H dan I. Terus untuk X4 adalah tujuan akhir dari titik sebelumnya. Nah, itu adalah J. Oke, dan G4 sendiri sama dengan CS sama dengan J, atau mungkin cos nilai angka ini dikali dengan titik J sini. Terus kita lanjut. Oke, pada tahap akhir N4 dihasilkan tabel sebagai berikut. Nah, di sini untuk format tabelnya ada S4, X4 sama dengan J, F4 kali S, X4, X4. Nah, di sini S4 sendiri adalah seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, S4 sendiri adalah titik sebelum mencapai tujuan akhir. Nah, di sini itu kan ada titik H dan titik I. Seperti itu. Nah, maka S4 ini diisi dengan H dan I. Nah, X4 sama dengan J merupakan nilai atau angka atau jarak dari titik sebelumnya ke titik sesudahnya. Misal dari H ke J. Nah, H ke J. Nah, itu nilainya adalah 2. Maka di sini diisi 2. Terus I ke J, nilainya ada 3. Maka di sini diisi dengan 3. Terus F4S di sini nilainya sama dengan nilai yang sebelumnya. Seperti yang X4 sama dengan J. Nah, itu nilainya sama. Maka di sini pun hasilnya diisi dengan hasil yang sama seperti yang di sini. 2, 3 seperti itu. Nah, untuk X4 sendiri adalah titik akhir yang dituju. Nah, titik akhir yang ditujukan adalah J. Maka di sini X4-nya adalah J. Karena keduanya titiknya J, maka di sini pun diisi dengan J seperti itu. Terus kita lanjut. Pada bagian ini N sama dengan 3, maka perjalanannya perlu melakukan beberapa hitungan. Misalkan dia sudah sampai di kota F, maka dia bisa melanjutkan ke kota H atau I dengan biaya pada tahap ini adalah CFH sama dengan 3 atau CFI sama dengan 2. Oke, terus untuk nilai S3 ini itu adalah titik di mana nilai atau titik awal sebelum mencapai titik sesudah. Nah, di sini kan ada keterangan titik yang di sini itu adalah F
E, F, dan G. Nah, ini merupakan S3 yang dimana titik sebelum mencapai titik akhir, titik awal sebelum mencapai titik akhir. Terus untuk X3 sendiri itu adalah titik akhir yang dimana di sini adalah H dan I. Terus untuk F3S sama dengan CS X3 plus F4 S dalam kurung S, J. Oke. Nah, mungkin kita lanjut. Oke. Mungkin kita lanjut di sini. Di sini pada tahap akhir N3 silakan tabel yang ada di gambar. Nah, tabel ini tuh merupakan hasil atau jarak yang ada pada N3, pada wilayah N3. Oke, mungkin langsung aja saya jelaskan. Di sini ada S yang dimana ada EFG. Nah, terus di sini juga ada komponen-komponen lainnya yang mana ada C3, F4, F3, C3 dan seterusnya sama aja. Nah, untuk H dan I ini adalah titik tujuan. Nah, H dan I seperti itu. Terus untuk dari mana sih nilai 3 ini didapat? Nah, nilai 3 ini didapat dari titik E menuju H. Nah, nih E menuju H itu nilainya 3, maka di sini kita isi dengan 3. Nah, begitu pula dengan F menuju H. F menuju H nilainya 3. Di sini maka kita isi dengan 3. Nah, untuk G sendiri itu ada G menuju H itu adalah 5. Nah, maka di sini kita isi 5. Nah, untuk nilai F4 ini sendiri adalah yang tadi sudah kita cari. Itu nilai yang sudah kita dapat tadi. Itu nilai H. Nah, ini F4 sendiri nih. Nilai H ini. Nah, maka karena di sini titiknya titik H, maka di 3 kolom ke bawah ini kita isi dengan 2 semua. Nah, gimana sih? Terus F3 ini dicari dapatnya dari mana? Nah, F3 sendiri itu dapatnya dari penjumlahan antara C3 dan F4. Nah, contohnya di sini, 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Seperti itu. Nah, pada sama halnya dengan titik E sendiri, nilai C3, F4, dan F3 didapatkan dari penjumlahan ini, seperti yang tadi, seperti itu. Nah, karena terus juga di sini, bagaimana sih cara mendapatkan nilai F3 dalam kurung S ini? Nah, nilai ini tuh didapat dari karena kita di sini tujuannya mencari minimasi ya, nilai yang paling rendah. Nah, maka dari nilai yang kita dapatkan dari nilai penjumlahan ini, misal dari E, tadi kan F3H dan F3E itu kita dapat ada 5 dan 7. Nah, karena di sini minimasi yang dimana nilai terendah, maka kita di sini isi dengan 5 karena 5 merupakan nilai terendah. Seperti itu. Nah, pada sama halnya dengan yang F di sini. F di sini kan 5 dan 5. Karena di sini nilainya sama, maka kita isi dengan 5. Nah, terus juga di sini ada 7 dan 9. Maka kita isi dengan 7 karena 7 merupakan nilai yang paling rendah, seperti itu. Terus juga di sini. Nah, ini penjelasan yang tadi sudah saya jabarkan ya. Oke, mungkin lanjut. Nah, ini. Di sini pada tahap 2 kita di sini beralih menuju simpul N sama dengan 2. Nah, wilayah N sama dengan 2 ini mana ada titik awalnya itu B, C, dan D, dan titik akhirnya adalah E, F, dan G. Oke, langsung aja. Sama sih hal seperti pada dasarnya yang tadi ya, dimana di sini kan ada, nah di sini karena ada 3 titik yang dimana nilai titik akhirnya ada E, F, dan G, titik ada 3, maka di sini pun ada 3 E, F, dan G. Nah, di atas ini tuh merupakan titik akhir. Nah, oke, sama halnya pada contoh yang sebelumnya ya, yang bagaimana ya dengan mencari B ke E itu jaraknya berapa, terus C ke E itu jaraknya berapa, D ke E itu jaraknya berapa, dan 5 ini didapat dari hasil ini, nilai yang ada E sama dengan F ini. Nah, karena di sini nilai E-nya sama dengan 5, maka di sini kita isi dengan 5 semua. Seperti itu.
Nah, sama halnya di sini F itu sama dengan 5 juga, maka kita isi dengan 5 juga. Di sini juga G sama dengan 7, maka kita isi dengan 7. Nah, hasil dari jarak ini kita jumlahkan dan menghasilkan angka ini. Seperti itu. Nah, untuk F2-nya sendiri kita cari dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Karena kita di sini belajar minimasi, maka kita cari dengan nilai yang terendah seperti itu. Karena di sini yang B kita dapat nilai terendahnya 8, maka di sini F2-nya sama dengan 8. Di sini 8, 7, C 8, 7, 10, karena di sini terendahnya 7, maka kita isi dengan 7. Nah, di sini D nilai terendahnya ada 8 seperti itu. Nah, ini titik akhir ya, titik akhirnya tadi seperti itu. Oke, mungkin ini sudah tadi ya. Ya. Nah, ini yang terakhir. Karena tadi kan kita mencari N4 yang dimana sebelum nilai N4 itu ada N1, N2, N3. Nah, maka pada penyelesaian kali ini kita bertahap dari N4, N3, N2, dan N1. Nah, ini untuk nilai akhirnya. Kenapa sih tabelnya ini cuma segini? Nah, karena uh, ini kita balik lagi ke sini. Karena titik awalnya ini hanya ada satu, yaitu hanya A saja. Nah, untuk titik akhirnya ada B, C, dan D seperti itu. Nah, sama halnya dengan yang tadi, mencarinya. Jarak dari A ke B itu berapa, A ke C itu berapa, A ke D itu berapa. Nah, nilai ini tuh didapat dari nilai ini. B-nya S2 ini yang kotak sebelah kanan ini yang mungkin nggak kelihatan ya. Oke, gimana. Nah, nilai F2 ini sudah tentukan ya. Nah, F2 ini B itu F2-nya sama dengan 8, maka kita isi dengan 8. F2 C itu sama dengan 7, maka di sini kita isi dengan 7. Nah, D ini F-nya sama dengan sebentar ya, guys. Nah, D ini F-nya sama dengan 7, maka kita isi dengan 7. Sama halnya dengan cara mencari yang sebelum-sebelumnya ya. Kayak dengan kita hasil akhirnya kita dapat itu di uh, F1-nya itu 9 karena kita dapat di sini dengan nilai yang terendahnya ada 9 seperti itu. Untuk X1 sendiri adalah titik yang dimana nilainya terkecil itu 1 dan 2 seperti itu. Kita eliminasi karena mendapatkan dengan jumlah yang cukup tinggi gitu 3. Karena masih ada yang lebih kecil sebelumnya seperti itu. Nah, di sini kita dapat dari hasil di atas hasil optimum tercapai yaitu 9. Nah, lintasan satu ini untuk lintasan satu ini titiknya dari mulai A ke B ke E ke H ke J. Untuk lintasan 2 itu A ke C ke F ke H ke J. Nah, untuk lintasan ketiga itu A ke C ke F ke I dan ke J seperti itu. Nah, ini adalah hasil akhir yang dimana tadi kita cari ya, kita mendapatkan nilai yang uh, minimum gitu untuk dari titik A menuju titik C. Oke, mungkin untuk penjelasan dari saya pada contoh kasus yang pertama cukup sekian. Mungkin kalau misalnya ada beberapa penjelasan yang mungkin kurang dapat dipahami atau mungkin salah, mohon dikoreksi karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar karena di sini juga saya berusaha untuk memahaminya sendiri, maka apa yang saya jelaskan tadi itu merupakan hasil pemahaman saya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.